Hari ini kita belajar mengenal Roh Kudus. Saya percaya kita semuanya sudah tahu ya bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Tetapi kalau kita tahu tentang Roh Kudus itu unik saudara. Kenapa kok saya bilang unik? Karena Roh Kudus itu hanya dengan Roh Kuduslah kita itu bisa berdoa begini. Berhembuslah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami, ya kan? Itu seperti itu kalau kita mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Kemudian kadang kita juga berdoa tenggelamkan kami di dalam Roh-Mu. Kita kan tidak pernah berdoa begini, berhembuslah Tuhan Yesus, berhembuslah Allah Bapa, mengalirlah Yesus, mengalirlah Allah Bapa, tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Enggak. Tapi kalau pada Yesus, pada Bapa kita seringkali ya bisa sih ngomong tenggelamkan di dalam hadirat-Mu, bawa kami masuk lebih dalam di dalam hati-Mu, dekat dengan jantungmu dan sebagainya. Tetapi dengan Roh Kuduslah kita berdoa supaya Roh Kudus mengalir, supaya Roh Kudus berhembus dan sebagainya. Dan kita berdoa untuk kita ditenggelamkan, kita berenang-renang di dalam hadirat-Nya, kita minum hadirat-Nya. Nah, itu bicara kalau dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sendiri lambang-lambangnya itu juga sangat menarik. Lambang-lambangnya dulu ya. Saat kita sudah tahu, tapi mungkin saudara tidak tahu ayat-ayatnya ada di mana. Mengenal Roh Kudus. Yang pertama, kita mulai lihat dulu lambang-lambang Roh Kudus. Dia itu yang pertama seperti burung merpati. Dia dilambangkan sebagai burung merpati. Kita semuanya udah tahu kalau yang merpati ini kita nggak perlu buka ayatnya, tetapi yang jelas pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, di situ dikatakan turun Roh Kudus seperti burung merpati. Kenapa sih kok pakai lambang merpati gitu ya kan? Kok nggak pakai burung yang lain atau sesuatu yang lain, tetapi merpati? Karena semuanya itu Tuhan kasih lambang supaya kita mempelajari kenapa pakai lambang itu gitulah, supaya kita mengerti kayak kita. Kenapa kok dilambangkan sebagai domba? Karena domba itu bodoh. Kalau saudara mungkin saya pernah putar videonya nggak di sini, yang dombanya itu masuk ke got, ditolong ditarik sama gembalanya, setelah ditarik dia lompat lari masuk lagi. Jadi kan bodoh gitu loh, masuk ke lubang yang sama. Makanya dia butuh ditolong oleh gembalanya, sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, cari di YouTube tentang domba. Domba itu kalau tenggelam kan di air, dia itu tidak berusaha untuk melarikan diri. Ya dia diam saja. Waktu ada domba kepelosok ke dalam sungai, biasanya terus sampai bulunya kan tebal. Gembalanya itu ngangkat itu kan biasanya binatang lain kan berusaha meraih sesuatu tangannya ya, itu refleks. Kenapa? Supaya dia bisa keluar. Tapi kalau domba itu enggak, ditolong itu dia gini aja, biasa aja, cuma gitu kan, cuma noleh sana noleh sini, tapi tangannya tetap aja diem aja, sampai gembalanya keplosok untuk mengangkat domba. Itu cuma mau menggambarkan kita itu seringkali seperti itu, nggak ada usaha untuk keluar dari dosa, tapi gembala yang berusaha mengeluarkan kita, yaitu Tuhan. Dan untuk menunjukkan bahwa domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala, karena dia selalu butuh pertolongan gembalanya. Sama dengan kita, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Demikian juga kenapa Tuhan menggambarkan dia, Roh Kudus menggambarkan dirinya seperti burung merpati. Karena ternyata burung merpati adalah burung yang suka berdampingan, nggak suka sendirian. Dia tuh suka berdampingan. Kedua, burung merpati itu ingatannya tajam. Ingatannya sangat tajam, makanya burung merpati kalau diajar tentang huruf, tentang gambar, itu dia bisa membedakan gambar ini adalah misalnya ada fotonya mirip nih, misalnya Tanti sama Tajiknya, ya kan, misalnya mirip. Itu burung merpati bisa mengenali bahwa dua foto ini adalah dua orang berbeda. Dan kemudian merpati itu gampang untuk diajar.
Lalu burung merpati ini ingatannya sangat tajam, dia itu bisa mengingat sebuah lokasi. Makanya kalau dulu ada yang namanya merpati pos. Zaman dulu itu waktu masa perang misalnya, itu banyak merpati dipakai untuk mengirimkan surat rahasia. Suratnya bisa diikat di kakinya atau di bawah bulunya. Jadi kenapa kok bisa menjadi merpati pos? Karena dia itu hafal dengan lokasi di mana dia harus tuju. Kemudian merpati itu setia pada pasangannya sampai mati. Dan dia itu setia pada majikannya. Jadi dia setia. Merpati itu kalau berpasangan, betina dan jantan itu saling melengkapi dan saling membantu. Kayak misalnya mereka waktu membuat sarang, mereka akan saling membantu. Saling membantu kalau dengan yang lain membantu. Tetapi kalau bertelur, itu kalau yang binatang-binatang yang lain biasanya ya yang betina ya kan, yang mengerami. Tapi kalau merpati, waktu yang perempuan betina itu mengerami, maka yang jantan melindungi. Nanti kalau yang betina mulai lelah mengerami, maka yang jantan yang mengerami. Jadi benar-benar saling melengkapi. Makanya kita melihatkan Roh Kudus memberikan kita karunia untuk saling melengkapi. Karena itu sifat Roh Kudus. Saling melengkapi, saling menopang. Merpati itu juga adalah binatang yang tidak punya kantong empedu. Kita semua tahu ya, kalau kita ikan lah, ayam lah, semua itu yang empedu itu kan bagian yang pahit, menyimpan banyak yang racun, makanya pahit. Tapi merpati itu tidak punya kantong empedu, makanya tidak ada yang pahit di dalam dirinya. Itu sebabnya Roh Kudus disebut roh yang kudus. Benar-benar tidak ada yang pahit di dalam dirinya. Makanya kalau Roh Kudus itu masuk di dalam dirinya, Roh Kudus itu selalu yang dia bongkar hati kita. Supaya kita ini mulai dibersihkan dari yang pahit. Dari semua yang pahit. Supaya kita bisa merasakan kepenuhan damai sejahtera yang dari Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi itu kenapa disebut dilambangkan sebagai merpati. Burung-burung yang lain semuanya punya empedu. Tapi burung merpati tidak ada kantong empedunya. Makanya tidak menyimpan yang pahit. Nah, yang kedua dilambangkan sebagai air. Di Yohanes 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percayaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Karena roh itu belum datang. Waktu itu kan, waktu Yesus masih di bumi, Roh Kudus belum dicurahkan. Dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percayaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Apakah itu aliran-aliran air hidup? Ternyata yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima kita, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Kudus dilambangkan sebagai air. Makanya kita seringkali kalau berdoa, mengalirlah Roh Kudus, tenggelamkan aku. Harus kemudian ada lagu apa dulu ya yang kata-katanya gini, more, I want more. Terus kata-katanya drink ya kan? Karena Roh Kudus dilambangkan sebagai air. Makanya kita tidak pernah berkata, mari kita minum Yesus, kan enggak? Tetapi Roh Kudus. Lagunya juga berkata, I wanna swim today, I wanna swim today, I wanna swim today. Jadi kita mau berenang-renang di dalam Roh Kudus.
Kita tidak akan pernah berkata kita mau berenang di dalam Yesus atau berenang di dalam Bapa. Tetapi kita bisa berdoa, meminta supaya kita bisa berenang-renang di dalam Roh Kudus. Kenapa kok seperti itu? Karena cara kerja Roh Kudus itu berbeda. Nanti minggu yang kedua kita akan pelajari selanjutnya ya. Kalau hari ini nggak keburu kayak contohnya. Kalau di Wahyu itu ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, kemudian ada 7 roh Allah. Jadi roh Allah seringkali hadir sebagai api, hadir sebagai awan kemuliaan, dan sebagainya. Tapi kalau Yesus dan Allah Bapa hadir di dalam sosoknya adalah Allah Bapa. Dan Yesus hadir sebagai sosok Yesus. Sementara Roh Kudus seringkali hadir dengan sosok yang berbeda, berupa api, berupa awan kemuliaan, dan sebagainya. Makanya kalau kita penuh pada waktu ibadah raya, atau pengurapan, atau ibadah-ibadah KKR yang lawatan Tuhan itu kuat sekali. Kadang-kadang itu kerasa kayak sebuah anginnya tapi bergelombang, kayak kita itu kayak ada di dalam sungai. Bener-bener kayak di dalam sungai itu bergelombang. Itu kerasa di kulit itu kayak ada gelombang. Jadi kayak kita di sungai tapi kan nggak ada airnya. Kerasa itu kayak gelombang, kayak kita itu masuk di dalam air yang airnya sangat tenang terus bergelombang. Kadang ada orang-orang yang merasa kayak disiram air. Kadang ada orang-orang yang ngerasa kayak ada minyak. Kadang ada yang ngerasa panas. Itu seperti itu. Dilambangkan sangat berbeda dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Kemudian adalah Allah Roh Kudus juga dilambangkan sebagai api. Di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4 berkata, "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka yang mengatakannya." Seperti api, dilambangkan seperti api. Kita pernah pelajari ini ya, yang belum mendengarkan, ada di YouTube saya, judulnya Bahasa Roh dan Baptisan Api. Oke, sudah ya, maaf ya, jadi agak gangguan. Saya minta maaf, jadi ini sekarang harus, oke, saya lanjutin tadi ya, tentang Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus dilambangkan api. Kita melihat ya, bagaimana Tuhan itu melambangkan, kalau Tuhan Yesus kan dia dilambangkan sebagai roti, dia adalah firman. Nah, seperti itu kan. Jadi dari situ kita melihat bahwa ketiganya antara Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa itu punya karakteristik yang sangat berbeda, sifat yang berbeda. Tetapi kalau bicara tentang hati, itu hatinya sama, kasihnya sama, semuanya sama. Makanya saya sering lambangkan Yesus itu sanguin dan juga plekmatik, sementara Roh Kudus itu kalau misalnya manusia dia itu adalah melankolik plekmatik, sementara Allah Bapa itu kolerik. Kemudian yang keempat adalah Roh Kudus dilambangkan sebagai angin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 berkata, "Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk." Jadi Roh Kudus itu juga dilambangkan sebagai angin. Nah, dilambangkan sebagai angin itu nggak bicara cuma memang hanya lambang, tetapi kehadirannya pun seringkali kayak angin. Makanya kadang ada orang merasa kayak tadi saya bilang itu kayak angin, kayak sebuah udara yang bergelombang. Tetapi juga kayak tadi yang terjadi pada waktu murid Tuhan Yesus ada di suatu rumah, mereka berdoa, itu terjadi sebuah angin yang sangat keras, yang sangat kencang. Kehadirannya itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Roh Kudus juga dilambangkan sebagai minyak. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 berkata, "Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak
Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya. Dikatakan bahwa Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituangkan di atas kepala Saul, yang melambangkan sebuah pengurapan. Diberikan minyak, tetapi sebenarnya di roh itu benar-benar Tuhan sedang mengurapi dia. Mengurapi dia sehingga sejak itu Roh Allah berkuasa atas Saul. Jadi Roh Allah langsung berkuasa atas kehidupan Saul. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tentang gadis 10 gadis, ada yang 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Dikatakan 5 gadis yang bijaksana, dia pelitanya penuh dengan minyak, dan dia juga membawa persediaan minyak. Hal ini juga berbicara tentang kita harus penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus juga selalu dilambangkan dengan minyak. Makanya kenapa waktu kita menerima pengurapan, kita diolesi minyak, betul? Karena itu memang lambang dari pengurapan Roh Kudus. Itu hanya lambang. Tetapi sebenarnya Roh Kudus pada waktu kita olesi minyak berdoa di dalam nama Yesus, Roh Allah benar-benar akan hadir dan mengurapi kita. Dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Makanya kalau raja-raja, waktu Samuel mengurapi Saul dengan minyak, saat itu juga Roh Allah bekerja atas dia. Waktu Samuel mengurapi Daud, demikian juga sama. Roh Allah berkuasa atas dirinya. Makanya kalau kita ada pelayanan, kemudian ayo kita perjamuan, kemudian kita juga mau terima pengurapan, saudara harus percaya bahwa pengurapan itu walaupun itu lambang, tapi di roh itu benar-benar terjadi. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu adalah lambang-lambang prophetik, karena Tuhan sendiri yang memberikan lambang, gambaran tentang dirinya seperti minyak. Makanya waktu kita menerima pengurapan, jangan cuma lihat itu sebuah minyaknya, tetapi ada arti di baliknya. Jadi benar-benar kita meminta pengurapan Allah bekerja. Sama dengan pada waktu kita menerima pengurapan, kita oleskan di dahi, kita oleskan di tangan, supaya Tuhan mengurapi tangan kita dalam pekerjaan kita, supaya apa saja yang kita lakukan berhasil, kita kerjakan berhasil, kita harus melakukannya dengan iman dan percaya bahwa urapan Tuhan pada waktu kita mengoleskan minyak di tangan, waktu ngoles di dahi supaya hikmat turun dan sebagainya, kita harus melakukan dengan percaya bahwa Roh Allah bekerja sesuai dengan apa yang terjadi, segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan bekerja menghargai iman kita. Lalu di dalam yang keenam adalah ini ayat selanjutnya di 1 Samuel 16 ayat 13. Semua mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Jadi Samuel memegang tabung tanduk yang berisi minyak lalu mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Begitu Samuel mengurapi dia dengan minyak, karena dia mengurapi Daud, maka sejak itu Daud dipimpin karena Roh Allah berkuasa atas Daud. Dan kita lihat Daud tidak pernah kalah di dalam peperangan. Roh Allah baru pergi kalau Daud sendiri yang tidak mau taat, yang tidak mau untuk tidak mau meresponi apa yang Roh Kudus
bekerjakan di dalam hidupnya seperti Saul. Saul pun sebenarnya kalau dia terus taat, kalau toh jatuh kemudian mengaku dan bertobat kepada Tuhan, maka urapan itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Kesalahan Saul adalah waktu dia salah, dia tidak bertobat, malah melakukan kesalahan berkali-kali dan tidak mau bertobat. Intinya dalam hidup kita, selama kita mau bertobat, anugerah itu tetap ada. Yang keenam adalah sebagai meterai. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu sebagai meterai. Kita Roh Kudus dilambangkan sebagai meterai, bahwa pada waktu kita dimeterai itu adalah sebuah lambang, ada jaminan di dalam kehidupan, yaitu jaminan keselamatan. Dan Roh Allah adalah meterainya. Roh Allah adalah tandanya. Itu sebabnya yang kita jaga dalam hidup kita adalah selalu penuh dengan Roh Kudus. Yang ketujuh adalah anggur. Firman Tuhan berkata, dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Makanya kita seringkali kadang-kadang menyatakan bahwa banyak anak-anak Tuhan mengalami mabuk di dalam roh. Mabuk di dalam roh itu waktu saya mengalami kasih mula-mula, mabuk di dalam roh itu membuat saya itu jatuh cinta sama Tuhan. Orang mabuk itu kalau disakiti gak kerasa, gak tahu. Waktu saya lagi jatuh cintanya sama Tuhan, mabuk dengan Roh Allah, itu rasanya kepengen setiap hari ikut KKR. Itu selalu rindu firman, rindu ibadah, rindu masuk hadirat Tuhan. Sampai diomelin pun itu rasanya gak masalah. Makanya saya pernah bersaksi bagaimana ibu saya pernah pukul saya dengan gagang sapu. Waktu dipukul dengan gagang sapu karena saya setiap hari mencari ibadah karena lapar. Ada sampai rumah baca Alkitab, dengerin pujian penyembahan itu, musik itu full musik saya itu. Kalau sampai tidur itu saya pakai earphone ya dulu ya. Pakai earphone tidur sampai ketiduran. Kalau udah ketiduran, ayah saya yang matiin. Ayah saya itu sangat baik. Dan waktu dianggap fanatik lah, dianggap sok rohani lah, dari dulunya ndablek, kemudian tiba-tiba ngeroh banget. Itu rasanya penghinaan itu justru menyukakan saya. Nah itu kan orang mabuk kan begitu. Nah mabuk di dalam roh itu gitu. Makanya orang yang mabuk di dalam Roh Kudus tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung. Kenapa? Mabuk di dalam roh. Nah, kita mulai melihat, sekarang kita mulai lanjutin tentang siapa sih Roh Kudus itu. Kalau di dalam firman Tuhan, Roh Kudus dimulai dari Perjanjian Lama dulu ya. Saya mau bukakan dulu ayatnya dari Perjanjian Lama dulu. Kata Ibrani untuk roh adalah ruah. Makanya Roh Allah itu ditulis, rohnya itu adalah ruah. Ruah itu adalah ditulis oleh penulis-penulis Alkitab untuk menggambarkan kehadiran Tuhan di bumi, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu bahasa Ibrani roh adalah ruah. Roh Kudus itu dimulai di Perjanjian Lama, di situ sudah perkenalkan Allah Tritunggal. Kapan hari kita sudah belajar Allah Tritunggal kan? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 berkata gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertama kali dikatakan bumi ini kacau dan gelap. Lalu ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, setelah itu kita mulai tahu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan dikatakan bahwa Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Nah, kita melihat firman, ada roh Allah. Saudara harus tahu,
Setiap penciptaan itu selalu ada dua ini, Roh Kudus dan firman. Makanya di dalam hidup kita harus ada Roh Kudus dan firman. Karena Roh Kudus, nanti saya jelasin ya Roh Kudusnya ya. Karena di dalam Roh Allah itu yang memberikan kehidupan. Roh Allah yang membuat akhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi teratur, menjadi indah karena ada kehidupan. Kenapa kok Roh Allah itu yang memberi kehidupan? Karena arti ruah yang pertama adalah energi, itu yang pertama. Ruah itu arti yang pertama adalah energi. Tidak saya tulis supaya semua mulai rajin mencatat. Kalau semua sudah ada di PowerPoint, semuanya nanti tinggal jepret-jepret. Jepret-jepret gak apa-apa sih. Oke, next time saya kasih kemudahan, saya tulis semua. Energi. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi membuat kita itu terdorong, memberikan kita sebuah semangat untuk melakukan sesuatu. Makanya orang itu penuh dengan Roh Kudus, energi yang keluar dalam dirinya. Ada sesuatu yang meluap di dalam dirinya, makanya ada orang-orang yang penuh Roh Kudus, mulai ada keinginan, misalnya cari firman, mulai mau bersaksi, ada yang menggerakkan dia melakukan sesuatu. Itu ruah. Ruah itu membuat saudara tidak mau diam, tapi bergerak. Makanya kalau orang itu pasif, saya penuh Roh Kudus, tapi pasif, gak ada semangat, itu bisa dipertanyakan. Makanya kalau kita adalah ibadah, tiba-tiba hadirat Allah begitu kuat, maka terjadi sebuah energi yang masuk di dalam hidup kita. Makanya mereka puji-pujian, yang tadinya diam-diam tiba-tiba ada semangat, lompat, mulai teriak haleluya, mulai tepuk tangan. Ada sebuah dorongan untuk sebuah semangat energi yang membuat mereka itu mau bergerak, melakukan sesuatu. Itu ruah, saudara. Makanya Roh Kudus itu nggak digambarkan cuma sebagai seorang pribadi kayak Tuhan Yesus, Allah Bapa, tetapi dia dilambangkan itu sebagai sebuah tenaga, sebuah kuasa, urapan, itu ada di dalam Roh Kudus. Makanya kalau kita kepenuhan Roh Kudus, maka kuasa, urapan, tenaga itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Penuh di dalam hidup kita. Makanya perlu penuh Roh Kudus. Makanya orang-orang yang penuh Roh Kudus sampai berani untuk beritakan Injil. Saya dulu pernah sampaikan di khotbah saya tentang api itu ya kan, bahasa roh, baptisan Roh Kudus dan baptisan api di video saya. Bagaimana waktu seseorang penuh dengan Roh Kudus, atau di video saya tentang perbedaan antara kepenuhan Roh Kudus dan punya Roh Kudus. Orang yang kepenuhan Roh Kudus tiba-tiba timbul keberanian memberitakan Injil yang tadinya dia takut karena ada sebuah energi, ada sebuah kuasa, ada sebuah tenaga yang keluar dalam dirinya. Makanya firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 1 berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit. Mereka diberi tenaga dan kuasa. Lalu mereka mulai mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Waktu itu pencurahan Roh Kudus belum turun. Tetapi Yesus telah memberikan tenaga dan kuasa. Ini adalah Roh Allah. Memberi mereka tenaga dan kuasa karena Roh Kudus adalah energi. Dia adalah, artinya adalah energi yang memberikan mereka sebuah tenaga, memberi mereka kuasa. Makanya sejak itulah murid-murid mulai berani mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Tapi mereka bisa gagal, bisa berhasil. Tapi mereka kuasa itu sudah ada.
Baru setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, mereka tidak pernah gagal. Itu kita sudah, saudara cari di khotbah saya tentang Roh Kudus supaya semuanya nyambung ya, semuanya nyambung. Kemudian yang kedua, kemudian ruah itu juga artinya adalah juga bicara tentang angin. Ruah itu juga bicara tentang angin. Angin itu nggak kelihatan, tetapi bisa menggerakkan. Pohon-pohon bisa goyang. Kemudian rumah-rumah ya kan, kemudian semuanya bisa kalau ada angin topan, lihat aja, sampai banyak orang jalan aja nggak bisa kan, bisa menerbangkan segala sesuatu. Itu enggak, tetapi ada sebuah tenaga, ya kan, sebuah tenaga. Jadi tenaga itu bisa seperti angin, ada sebuah tenaga. Makanya Roh Allah pun seringkali juga waktu hadir, waktu menguasai sebuah ibadah atau seseorang, kadang itu seperti angin. Kadang waktu berdoa bersama-sama, makanya mungkin saudara pernah ngerasakan itu seperti kayak ada gempa bumi di tempat. Jadi kayak gempa, tapi dilihat tidak gempa. Hanya gempa di mana kita semua kumpul berdoa. Karena Roh Allah kalau hadir, dia juga adalah sebuah tenaga, bisa seperti angin. Makanya tadi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-3 dikatakan, ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti tiupan angin keras, tapi bukan angin, tapi kayak angin karena bergemuruh suaranya, tetapi juga bisa dirasakan itu kayak angin, di mana memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kenapa dikatakan seperti angin? Karena ini bukan angin sungguhan, ini angin, sebuah tenaga yang dari Roh Allah membuat itu seperti angin, tetapi yang terjadi adalah hanya lokal, di mana kita berdoa. Kita pernah tuh berdoa bersama, begitu, kayak sebuah gempa bumi di tempat. Tapi waktu kita keluar, semua orang bilang nggak ada gempa. Tapi mereka yang dekat dengan kita juga mendengar tempat kita itu bergemuruh kayak gempa. Jadi bagaimana kehadiran Roh Allah itu seringkali seperti itu, karena memang roh di sini ditulis dengan ruah, sebuah tenaga. Kadang-kadang itu tenaga itu seperti angin, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan, tidak kelihatan tetapi berdampak. Kayak tadi tenaga, tidak kelihatan, tiba-tiba ada semangat yang keluar dari hidup kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Karena Roh Allah itu selalu kalau memenuhi kita, dia bergerak lewat kita. Roh Allah itu selalu bergerak lewat kita. Sampai sini mengerti ya? Nah, kemudian, kalau kita itu sudah mengerti tentang sifat Yesus, sifat Roh Kudus, sifat Allah, itu mudah bagi kita untuk kita bisa memahami dan kita bisa mengerti apa yang perlu kita percaya untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi, tidak ada orang atau ibadah atau sesuatu yang penuh dengan urapan yang biasa-biasa. Kemudian kita baca. Contoh lagi, kalau ada firman disampaikan dan Roh Allah memberikan hidup di situ, maka firman itu membuat saudara pengen bergerak. Tiba-tiba ada kuasa, ada sebuah tenaga, ada sebuah kerinduan untuk melakukannya.
Karena Roh Allah sedang bergerak bersama dengan firman yang saudara dengar. Makanya firman yang disampaikan tanpa kuasa Roh Allah menyertai, firman itu hanya menjadikan orang pinter. Lalu direka-reka, lalu menjadi perdebatan. Tapi tidak mengubah hidup. Firman tanpa urapan Allah, tanpa Roh Allah bekerja di dalamnya. Maka firman itu hanya akan membuat seseorang menjadi orang Farisi dan menjadi ahli Taurat. Hanya pinter, tapi tidak mengubah hidup. Makanya hidup mereka tetap, yang jahat tetap jahat, tapi ngomongnya ayat. Yang nipu tetap nipu, ngomongnya ayat. Terus tetap ngomongnya ayat, pinter bahasa Ibrani ini itu, tapi suka maki orang, suka merendahkan orangnya, tetap jalan. Karena firman tanpa Roh Allah hanya pengetahuan. Makanya banyak orang agama lain mempelajari Alkitab tanpa Roh Allah menyingkapkan kepada mereka, hanya akan menjadi pengetahuan. Makanya Roh Allah itu yang memberi hidup. Roh Allah itu yang menghidupkan segala sesuatu. Cipta. Tetapi Yesus mencipta harus bersama dengan Roh Allah. Baru ciptaan itu menjadi hidup. Firman Tuhan juga seperti itu. Makanya selalu bergandengan. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena arti yang ketiga dari ruah adalah nafas. Nafaslah yang memberi kita hidup. Waktu Tuhan Allah Bapa menciptakan Adam pun, Allah memberikan nafas hidup. Yesus waktu kepada murid-muridnya, dia menghembusi mereka, dan dikatakan terimalah Roh Kudus. Makanya roh yang tadinya mati mulai menerima kehidupan. Karena roh itu yang memberikan hidup. Makanya perlu Roh Allah, karena roh itu yang memberi hidup. Makanya praise and worship pun perlu adanya urapan Allah, kita minta Roh Allah bekerja. Karena pujian penyembahan yang penuh dengan Roh Allah nggak cuma enak didengar, tetapi memberikan kehidupan. Setiap perkataannya akan menjadi hidup. Kalau praise and worship-nya, kata-katanya misalnya gini, di dalam Yesus ada kelepasan, maka itu akan membangkitkan iman orang itu, membangkitkan semangat yang padam, dihidupkan kembali, sehingga firman Tuhan katakan segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kamu percaya, karena dia percaya terjadi dalam hidupnya. Pernah nggak saudara mendengar pujian? Misalnya pujian itu berkata begini, ada kesembuhan di dalam Yesus. Atau ada sebuah pujian tiba-tiba waktu kita dalam pergumulan. Tiba-tiba kita diingatkan Tuhan tentang pujian yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari. Tadinya itu biasa. Tetapi waktu pujian yang saudara naikkan dengan kuasa Roh Kudus di dalamnya, saudara menyanyikan lagu yang Tuhan pimpin, itu memberi hidup, dan itu yang membuat saudara itu hidup. Semua yang di sini yang tadinya sudah mulai mati. Maka Tuhan berkata, sumbu yang padam, sumbu yang hampir padam tidak dipadamkannya. Ya apa saya lagunya dan saya lupa. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbunya itu yang saya lupa. Sumbunya ada yang ingat? Sumbu yang hampir padam pokoknya ya. Sumbu yang pudar. Oh, luar biasa. Dahsyat. Ngomong pudar aja lupa. Saya bahasa Indonesia lupa, saudara. Sombong. Sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Kenapa?
Semua yang hampir padam, kalau Roh Allah masuk, semuanya jadi hidup lagi. Makanya kenapa kita selalu minta kepenuhan Roh Kudus. Makanya kenapa kita juga setiap kali sebulan sekali kita minta diurapi Roh Kudus. Menerima minyak pengurapan. Itu lambang. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah tanda profetik. Apa yang kita lakukan terjadi di roh. Sama dengan waktu perjamuan kita minum anggur. Tapi di roh itu benar-benar darah Yesus yang menyucikan, membasuh di dalam hidup kita. Makanya kita semua harus dapat pengertian. Jadi itu sebabnya firman kita baca. Begitu ada yang Roh Allah bicara di situ, ada yang hidup di sini. Makanya tadi dikatakan di dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup mengeluap keluar. Karena ada kehidupan yang mengalir. Jadi ruah itu bicara tentang tenaga, bicara tentang energi di dalam hidup kita. Makanya sekali lagi, orang kalau sudah urapan Allah sedang bekerja, mereka kadang-kadang lompat. Mereka yang tadinya pemalu, tiba-tiba nangis. Yang tadinya bapak-bapak misalnya, maco, ada tatonya, gengsi nangis dari kecil. Tapi waktu ada hadirat Allah, tiba-tiba tersungkur, nangis, tiba-tiba ada keinginan angkat tangan. Yang tadinya angkat tangan aja males. Tiba-tiba ada sebuah kekuatan untuk mengangkat tangan, bersorak, mulai lompat, nangis, mulai tersungkur. Kenapa? Ada energi yang menggerakkan seseorang, mengekspresikan semua yang ada di rohnya kepada Tuhan. Ruah. Makanya dalam kehidupan kita begitu. Sekali lagi, firman yang disampaikan, firman yang saudara dengar, firman yang saudara baca, dan Roh Allah ada di situ, mengalir bersama firman, itu membuat firman itu hidup. Semua yang hiduplah yang bisa bertumbuh. Makanya benih firman dengan Roh Allah yang di situ bekerja, benih itu pasti bertumbuh. Makanya firman itu membuka di sini, membongkar semua yang nggak benar di sini. Dibongkar seperti pedang bermata dua. Sanggup memisahkan tulang dan sumsum. Sanggup memisahkan pertimbangan-pertimbangan manusia. Jadi kita mulai mengerti di sini bagaimana kita harus mengerti tentang karakteristik, sifat, atau pribadi tentang Roh Kudus. Nanti tentang pribadi Roh Kudus kita pelajari minggu depan. Nah, sudah ngerti ya di sini tentang Roh Allah, ruah. Nah, kemudian tadi tentang Roh Allah tadi ya, pertama tadi ya, dia adalah adalah energi. Yang kedua dia seperti energi itu juga bisa, dia juga bicara seperti angin. Dia juga nafas. Jadi kalau bicara nafas itu juga ditulis ruah. Waktu dikatakan tenaga atau energi juga ditulis ruah. Yang kalau dikatakan itu angin juga ditulis ruah. Nah, kemudian kita melihat tadi ya kan, Roh Allah sendiri juga seperti itu. Kenapa dilambangkan sebagai angin? Kenapa dilambangkan sebagai nafas? Karena Roh Allah itu kehadirannya nggak terlihat, tetapi bisa dirasakan, mengubah diri kita. Ada sesuatu yang berubah di roh kita, karena Roh Allah memberi kehidupan. Nah, kemudian Roh Allah tadi dikatakan dia adalah memberikan juga ruah, itu bicara juga tentang energi, tenaga. Tetapi juga Roh Allah itu memberikan kehidupan. Makanya Roh Allah itu kalau bekerja pada seseorang, dia menghidupkan semua yang ilahi di dalam hidupnya. Makanya waktu Yusuf itu penuh dengan Roh Allah, maka yang ilahi hidup dalam dirinya. Makanya dia tiba-tiba punya kemampuan, punya kesanggupan mengartikan mimpi yang orang lain tidak punya. Orang lain tidak bisa. Kenapa? Sesuatu yang ilahi diaktifkan.
ada yang hidup. Ada sebuah kuasa yang membuat kita yang manusia biasa, hanya ciptaan, kita tiba-tiba bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Maka Alkitab berkata begini, firman Tuhan itu disampaikan dengan perumpamaan dan tersembunyi. Tetapi kepada orang-orang, kepada murid-murid Tuhan, kepada anak-anaknya, itu firman dibuka. Orang lain tidak bisa mengerti. Sama-sama baca Alkitab, tapi itu tersembunyi bagi orang lain. Tapi terbuka bagi anak Tuhan. Kenapa? Yang membuat itu terbuka adalah Roh Allah yang di dalam kita. Makanya orang lain berusaha ngerti Alkitab, mereka nggak akan paham. Orang agama lain baca Alkitab, itu nggak akan paham kalau nggak Roh Kudus yang memberikan hidup, membuat firman-Nya itu hidup di dalam dirinya. Orang agama lain membaca Alkitab untuk cari kebenaran. Kebenaran itu Roh Kudus. Roh kebenaran. Waktu orang agama lain, waktu baca Alkitab karena ingin tahu kebenaran, maka pasti ketemu kebenaran. Bahkan dukun sekalipun, sedukun sekali berapapun, tidak tahu Yesus. Tapi tiba-tiba ada kerinduan, pengen cari kebenaran. Pasti dibukakan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah roh kebenaran. Waktu orang itu cari kebenaran, maka Roh Allah akan hadir dalam dirinya. Makanya mereka ketemu Yesus. Maka dalam kehidupan kita penting tentang Roh Allah. Makanya kita mau Roh Allah menjamah hati anak kita, menguasai mereka. Itu karena Roh Allah yang mampu memberi hidup. Sehingga setiap firman yang disampaikan, perkataan-perkataan nasihat yang diilhami dari firman, itu akan hidup dalam mereka. Lalu berikutnya, tadi Yusuf ya. Kemudian ada Bezalel. Tadi Yusuf, kemudian Bezalel. Bezalel itu orang biasa, ya kan? Tetapi dia memang diberikan kemampuan Tuhan untuk membuat sesuatu, punya keahlian. Kita baca dulu deh. Keluaran 31 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Dipenuhi dengan Roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai-bagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu. Untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bezalel ini memang sudah Tuhan kasih karunia atau talenta untuk mengerti, untuk membuat benda-benda dari emas, perak, dan tembaga. Seperti manusia-manusia yang lain yang punya keahlian. Tetapi Roh Allah membuat dia mampu mengerti apa yang dimaksud oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, membuat peralatan untuk kemah Musa atau tabernakel Musa. Dia bisa membuat peralatan-peralatan karena tidak boleh salah. Semuanya itu ada lambang-lambangnya. Tuhan itu ukurannya, ini terbuat dari apa. Semua ada maksudnya. Dan itu adalah miniatur yang ada di surga. Di surga ada. Makanya yang dibuat oleh Bezalel harus persis dengan apa yang di surga. Mana ada manusia yang bisa? Kita ke surga aja nggak pernah. Tapi Roh Allah membuat dia tiba-tiba mampu memahami apa yang harus dibuat dengan tepat. Makanya kita jangan jadi Kristen biasa, tapi minta dipenuhi Roh Allah, kepenuhan Roh Allah. Makanya kita itu mendapatkan pengertian-pengertian. Di dalam baca firman pun diberikan pengertian-pengertian. Disingkapkan hal-hal yang masih rahasia. Kemudian kita juga melihat ada juga Roh Allah menguasai para nabi di zaman Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Roh Allah itu menguasai
orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk mengerjakan sesuatu kayak tadi, Basalel, diurapi Tuhan, dikuasai Roh Allah, karena dia harus mengerjakan yang Tuhan mau. Lalu Roh Allah juga menguasai para nabi, sehingga para nabi itu mulai dapat memahami apa yang ada di hati Allah. Maka dia bisa menyampaikan isi hati Allah dengan tepat. Jadi tadi di dalam masa penciptaan, semuanya kacau balau, gelap. Roh Allah masuk, maka di situ terjadi keteraturan. Roh Allah bekerja, dan setelah Roh Allah melayang-layang, baru berfirmanlah Allah. Bukan berfirmanlah Allah dulu, baru Roh Allah melayang. Karena Roh Allah harus ada dulu, baru firman itu bisa hidup. Yesus dilahirkan, harus ada Roh Kudus dulu yang menguasai Maria. Baru firman menjadi manusia. Firman itu jadi seperti yang dimaksudkan oleh firman itu. Kalau Roh Allah juga bekerja. Karena Roh Allah memberi hidup. Roh Allah yang mengandung. Makanya para nabi manusia biasa. Tapi karena Roh Allah menguasai mereka. Kan di dalam Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air bumi. Bumi diciptakan. Dan Roh Allah itu kemudian gak melayang. Tapi hinggap pada orang-orang yang dipilih Tuhan di perjanjian lama. Kalau sekarang Roh Allah masuk. Dulu dihinggapi kayak jubah. Itu aja mereka. Tapi Roh Allah tinggal karena kita menjadi bait. Makanya sekarang kita ini disebut imamat yang rajani. Kita juga imam-imam, kita juga raja-raja. Tetapi juga menyampaikan isi hati Tuhan. Ada roh kenabian juga. Makanya semua kuasa ada di kita. 9 karunia sebenarnya semua ada di kita. Lihat rasul-rasul. Semua karunia ada di mereka. Memang ada yang menonjol dari karunia kita. Tapi bukan berarti karunia yang lain nggak ada. Harus diaktifkan. Kemudian Roh Allah pada waktu Yesus dibaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sejak dibaptis. Dan Roh Allah turun kepada Yesus. Barulah Yesus melayani. Barulah Yesus melakukan tanda mujizat. Banyak orang bilang begini. Yesus tahu isi hati orang. Yesus tahu dia tak melakukan mujizat. Karena dia Tuhan. Salah saudara. Yesus memang Allah dari semula. Tapi waktu turun di dunia, dia tetap Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya. Tidak memakai kealahannya. Tetapi kenapa dia bisa mengerti hati manusia? Karena Roh Allah ada di dalam dia. Kalau dia masih memakai kealahannya, itu enggak adil. Karena yang jadi korban, disalib, tidak boleh Allah. Harus manusia. Maka ada yang ngomong tentang khotbah saya tentang, kok dikatakan Ibu Deborah berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Sopo yang ngomong bahwa Yesus bukan Allah? Itu kadang orang dibolak-balik. Yesus itu Allah, tapi tidak memakai kealahannya. Tapi karena yang menebus manusia, yang menggantikan manusia, gak boleh Allah, harus manusia. Tapi manusianya gak boleh berdosa. Masalahnya gak ada manusia yang berdosa. Yang tidak berdosa gak ada. Makanya harus Allah sendiri, tapi harus jadi manusia. Ngerti sampai sini? Bukan tetap jadi Allah, menjadi manusia. Makanya dia juga perlu ada Roh Allah menguasai dia. Makanya Roh Allah yang sama menyertai kita. Itu sebabnya orang yang dikuasai Roh Allah. Kalau Tuhan mau menyingkapkan hal yang rahasia, maka dia bisa tahu. Kalau Roh Allah tiba-tiba menyingkapkan isi hati seseorang, bisa tahu. Tapi bukan Tuhan. Betul nggak? Sering kali, misalnya ada KKR, ada hamba Tuhan. Tiba-tiba disingkapkan isi hati orang. Kenapa? Ada Roh Allah. Bukan karena dia tahu berarti dia Tuhan, enggak. Tapi ada Roh Allah yang bekerja. Maka Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar.
Karena lebih besarnya kenapa? Karena waktu kita lebih lama. Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun pelayanannya. Mengerti sampai sini? Jadi Yesus waktu jadi dunia, dia Allah, tetapi tidak memakai kealahannya. Karena dikatakan dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Makanya dia haus. Makanya dia lelah. Makanya dia juga bisa lapar. Kalau dia sebagai Allah, maka Tuhan gak adil. Karena kalau dia Allah waktu di bumi, iblis bisa berkata, ya pastilah dia menang. Taatnya di mana? Dia memang Allah. Tapi karena dia menanggalkan, mengosongkan dirinya, makanya dia bisa disakiti, dia bisa dikhianati, dia bisa dilukai hatinya. Tapi dia memilih untuk tidak berdosa. Makanya dikatakan taat sampai mati. Makanya dia sampai berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau masih pakai kealahannya. Bila perlu cawannya ini sini, tak minumnya semuanya. Dia Allah. Karena kemanusiaannya. Makanya sampai dia ngalami ketakutan yang luar biasa. Sampai titik-titik peluhnya itu seperti darah. Itu karena pembuluhnya pecah. Saking stres takutnya. Sampai pembuluh darahnya pecah. Makanya peluhnya itu jadi bercampur darah. Karena pembuluh-pembuluhnya pecah, secara kedokteran itu membuktikan bahwa Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi kita mulai melihat Roh Allah bekerja. Makanya Yesus melayani setelah dibaptis. Karena Roh Allah bekerja dalam dirinya. Karena waktu dibaptis itulah, waktu Yesus keluar dari air, Roh Allah turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Roh Allah dan firman, Yesus kan firman, selalu berjalan bersama-sama. Makanya disitulah Yesus bersama Roh Allah membawa kehidupan. Yang mati bangkit, yang sakit disembuhkan, semuanya menjadi baik. Kita baca Alkitabnya ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia atau Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dikatakan menjadikan segala-galanya baik. Kita tahu yang mati dibangkitkan, yang terikat mengalami kelepasan, orang-orang yang gila terikat mengalami kemerdekaan. Jadi Roh Allah memberikan hidup. Makanya Yesus kemudian memberi tenaga dan kuasa. Yang kedua, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sejak itu, murid-muridnya pun bisa membawa kehidupan. Kemudian, Roh Kudus juga yang menghidupkan Yesus dari kematian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Bicara tentang roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah, ruah, nafas, memberi hidup. Dikatakan roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Roh dia ini apa? Bicara tentang Roh Kudus. Karena yang awalnya bicara tentang Roh Allah. Terus ada yang tanya, kalau gitu Yesus bukan Tuhan dong yang menghidupkan Roh Allah. Dia nggak bisa hidup sendiri. Ada firman Tuhan di sini berkata begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Ini Yesus yang berkata. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya. Menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yesus bisa menyerahkan nyawanya, bisa mengambilnya kembali. Kapanpun dia mau. Karena dia Allah. Tapi kenapa kok dikatakan Roh Allah yang menghidupkan dia? Karena Yesus itu taat sampai mati. Taat sampai mati artinya dia ini Allah
Sekarang pun saya ambil nyawaku bisa. Tapi taat sampai mati artinya dia juga harus menantikan sampai Bapa yang menentukan kapan dia harus bangkit. Makanya Roh Allah yang membangkitkan. Bukan dia nggak bisa bangkit sendiri, tapi karena Tuhan Yesus menaklukkan dirinya pada kehendak Bapaknya, makanya dia menang dalam segala hal. Saya kemarin khotbah di sekolah Bible Study, prayer, doa prophetik dan kerasulan. Di situ saya mengajarkan. Makanya Yesus itu diuji dalam segala sisi, ya dikhianati, ya dihina, dan sebagainya, direndahkan serendah-rendahnya. Dia menang sampai mati, taat sampai mati. Makanya kemenangannya itu, dia makanya punya kuasa. Nama di atas segala nama. Bapak meninggikan dia, sehingga dia punya nama di atas segala nama. Sehingga namanya saja punya kuasa. Darahnya saja berkuasa. Jadi kita mulai lihat Roh Allah yang bekerja. Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam Yesus. Waktu Yesus jadi manusia. Untuk menunjukkan kepada kita. Yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia adalah dia tidak lahir dari benih dosa. Itu saja. Tapi yang lainnya sama. Dia juga punya kelemahan seperti manusia. Bisa lapar, bisa lelah, bisa takut. Makanya dia dicobai. Makanya ada yang bilang, loh dia kan Allah. Loh memang dia Allah. Terus dia katakan justru dia harus jadi Allah waktu disalib. Salah. Dia katakan true. Supaya tidak manusia menebus manusia itu dia harus Allah yang disalib. Salah. Tidak boleh Allah yang disalib. Wong yang dosa manusia kok yang disalib Allah. Nggak boleh. Itu nggak adil. Yang disalib harus manusia. Benar-benar manusia tulen. Tapi nggak boleh yang berdosa. Kalau manusia yang disalib juga dosa, lah nebus siapa? Dia harus nebus dirinya sendiri. Makanya kenapa Allah yang jadi manusia. Tapi kealahannya harus ditanggalkan. Itu baru menggantikan manusia. Dia manusia Yesus. Kenapa harus pakai Yesus? Hanya karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bukan harus Allah yang disalib. No, yang disalib harus manusia. Makanya ngapain Yesus repot-repot harus jadi manusia dulu. Kenapa? Karena yang disalib harus manusia. Makanya dia perlu menanggalkan kealahannya supaya keadilan Tuhan nyata. Makanya dalam pelayanannya, dia pun harus disertai Roh Kudus. Harus ada kuasa ilahi. Karena kalau dia sebagai Allah, gak perlu dikuasai Roh Kudus. Kapan hari saya, yang di khotbah saya tentang perbedaan antara kepenuhan Roh Kudus dan punya Roh Kudus. Di situ saya bacakan ayat firman Tuhan yang berkata, maka penuhlah Yesus dengan Roh Kudus. Ngapain harus dipenuhi Roh Kudus kalau dia Allah? Tapi karena waktu jadi manusia, dia menanggalkan kealahannya. Makanya sebagai manusia saat itu dia berkata, ketuk kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu. Aku pun tidak, Bapa yang tahu. Mengerti sampai sini? Sini ya. Dia Allah, dia Allah 100%. Dia manusia 100%. Tapi untuk keadilannya, dia harus menanggalkan, mengosongkan dirinya. Hah? Sudah kelamaan ya? Saya nggak lihat jam. Oke, itu aja. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab, tapi saya serahkan dulu kepada hostnya. Silakan Tanti. Jangan lupa subscribe.